Di sini yang menjadi tema kami yaitu mencapai kesuksesan dengan motivasi and goals. Nah, pada sesi pertama ini, kami akan membahas apa itu meaningful goals, atau yang biasa disebut tujuan yang bermakna. Nah, salah satu pendiri psikologi positif, Martin Seligman, menekankan pentingnya tujuan yang memberikan makna dan rasa pencapaian dalam hidup seseorang. Martin Seligman juga mengusulkan beberapa model PERMA, yaitu yang pertama positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment, yang menunjukkan bahwa makna adalah salah satu dari 5 elemen penting untuk kesejahteraan. Yang berikut adalah contoh meaningful goals dalam dunia pekerjaan. Nah, di sini kami ambil salah seorang sales motor Yamaha yang menentukan atau menetapkan tujuan untuk menjual 30 unit motor dalam sebulan, bukan hanya untuk mencapai target perusahaan, tetapi juga untuk mendanai pendidikan anaknya. Nah, hal ini memberikan makna yang lebih mendalam pada setiap penjualan yang berhasil. Yang berikut ada beberapa cara menerapkan meaningful goals dalam dunia pekerjaan. Yang pertama itu, selaraskan dengan nilai pribadi. Misalnya, jika Anda menghargai kreativitas, carilah proyek yang memungkinkan Anda untuk menggunakan keterampilan kreatif Anda. Contohnya, gunakan kreativitas Anda untuk merancang kampanye pemasaran yang unik dan menarik. Misalnya, Anda bisa membuat konten video kreatif yang menyoroti fitur unggulan motor Yamaha atau mengadakan konteks desain grafis untuk menghasilkan materi promosi yang menarik. Yang berikut menetapkan tujuan yang jelas. Nah, menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu atau SMART. Tujuan yang menjelas membantu Anda memahami apa yang perlu dicapai dan memberikan arah yang konkret. Contohnya, menggunakan iklan berbayar di Facebook dan Instagram yang telah terbukti efektif untuk menjangkau audiens target. Yang berikut, fokus pada dampak positif. Mempertimbangkan bagaimana pekerjaan Anda berdampak positif pada orang lain atau organisasi, dan juga mengetahui bahwa pekerjaan Anda bermanfaat bagi orang lain dapat meningkatkan makna dalam pekerjaan Anda. Contohnya, dengan membantu pelanggan memilih motor Yamaha yang tepat, Anda membantu mereka mendapati kendaraan yang aman dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Misalnya, seorang pelanggan yang sebelumnya harus menggunakan transportasi umum yang tidak nyaman, kini bisa menikmati perjalanan yang lebih efisien dan nyaman dengan motor Yamaha. Yang berikut, membangun hubungan yang baik. Nah, kembangkan hubungan positif dengan rekan kerja dan atasan. Lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif bisa menambah makna dan pekerjaan Anda. Contohnya, membantu sesama dalam tim, yaitu ketika rekan kerja kesulitan dalam mencapai target penjualan, Anda bisa menawarkan bantuan, misalnya dengan berbagi strategi penjualan yang berhasil atau memberikan masukan tentang cara berinteraksi dengan pelanggan. Yang berikut, belajar dan berkembang. Investasikan waktu dalam pengembangan diri dan peningkatan keterampilan, mengikuti pelatihan, seminar, atau kursus yang relevan dengan pekerjaan Anda bisa memberikan rasa pencapaian dan pertumbuhan. Yang bagian terakhir, refleksi dan evaluasi, yaitu dengan meluangkan waktu untuk merefleksikan pencapaian Anda dan bagaimana pekerjaan Anda sesuai dengan tujuan jangka panjang. Evaluasi ini bisa membantu Anda menyesuaikan tujuan agar tetap relevan dan bermakna. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu kita akan mempelajari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kedua motivasi ini memiliki perbedaan, di mana motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti rasa senang saat melakukan sesuatu atau merasa tertantang dan puas dengan tugas tersebut. Lalu, motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar atau faktor eksternal seperti bonus penghargaan atau pengakuan dari atasan. Ada contoh dari kedua motivasi ini yang kami berikan pada sales motor Yamaha, seperti yang pertama, motivasi intrinsik. Nah, seorang sales motor Yamaha sangat tertarik pada teknologi otomotif. Ia merasa puas dan bersemangat ketika bisa menjelaskan detail teknis mesin motor kepada pelanggan. Ia juga merasa gembira ketika pelanggan memahami dan menghargai penjelasannya. Lalu yang kedua, motivasi ekstrinsik. Nah, sales motor Yamaha
yang termotivasi oleh program penghargaan bulanan dari perusahaan di mana penjual terbaik mendapatkan bonus tunai dan penghargaan. Dan yang terakhir dari sesi kedua ini adalah pentingnya dua motivasi ini dalam dunia pekerjaan. Nah, kombinasi dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik sangat penting dalam dunia kerja. Bagi sales motor Yamaha, motivasi intrinsik memastikan bahwa mereka menikmati pekerjaannya dan tetap kreatif serta tahan terhadap stres. Sementara itu, motivasi ekstrinsik memberikan dorongan tambahan melalui insentif dan penghargaan yang meningkatkan produktivitas dan memfokuskan mereka pada pencapaian target. Perusahaan yang bisa mengelola kedua jenis motivasi ini secara efektif akan memiliki tim sales yang lebih bersemangat, produktif, dan berkomitmen. Oke, baik. Kita masuk lagi ke sisi yang ketiga. Apa yang dapat meningkatkan motivasi? Sebelum itu kita lihat dulu ada beberapa teori yang dapat meningkatkan motivasi. Nah, self-determination theory atau STD. Teori ini menekankan pentingnya 3 kebutuhan psikologis dasar. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua itu otonomi, dan yang ketiga itu keterhubungan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kita dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan juga kesejahteraan kita. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi. Untuk kebutuhan kompetensi, kebutuhan ini untuk merasa efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka adalah kunci bagi kesejahteraan. Jadi ketika individu merasa kompeten, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas yang menantang dan juga memuaskan. Ada juga rasa kompetensi ini untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan perasaan pencapaian yang merupakan aspek penting dari kesejahteraan subjektif. Nah, contohnya itu seperti kompetensi sederhana untuk sales motor Yamaha meningkatkan keterampilan penjualan. Ada juga situasi kita harus menerima telepon dari pelanggan yang ragu untuk datang ke showroom, atau karena jadwal yang padat mereka tidak ingin datang. Jadi tindakan yang harus kita lakukan itu kita menggunakan teknik komunikasi yang telah kita pelajari, dengan kita menawarkan untuk mengatur janji pertemuan di waktu yang lebih fleksibel atau mengunjungi pelanggan di rumahnya untuk mendemonstrasikan produk kita. Nah, ketika hal itu kita sudah lakukan, maka dampak yang kita dapat itu pelanggan akan merasa dihargai dan pelanggan juga setuju untuk melakukan janji temu. Setelah demonstrasi, pelanggan juga akan memutuskan untuk membeli motor. Setelah itu, kita juga akan merasa kompeten